hari-hari Celananya Jessica kan dia buang. ketemu. Udah denger. Noni ini celananya mau di robek. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral di dunia sosial media. Dan kita bakal ngebahas kasus tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang tentunya. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe-nya, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol share, like, komen, dan di-share biar makin rame gitu. Oke, jadi kali ini kita udah ngebahas ayahnya Mirna, kita sudah ngebahas ibunya Jessica, keluarga Jessica sudah kita bahas, dan kita bakal ngebahas pembantunya Jessica. Jadi kalau di video sebelumnya tuh sempet diungkit-ungkit ya, pembantunya Jessica gitu, yang ngebuang celana segala macam. Jessica, gini lah, biar mudah dipahamin. Jadi penyelidik itu atau jaksa bilang kalau celananya Jessica itu terkena cyanida ya. Nah, di situ buktinya guys. Kalau dari klarifikasinya Jessica sendiri itu bukan karena kena cyanida, tapi celananya emang udah robek. Dan pembantunya tersebut gimana pendapatnya? Mari kita mulai videonya aja. Langsung kita mulai videonya, let's go. Oke, kita bisa lihat di sini. Sosok pembantu Jessica udah masuk menggelitik jalannya. penasaran kami. Yoi, Dari penasaran. informasi yang kami miliki, Sri Nurhayati berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Nama Jalannya Sri masih Nurhayati perkampungan ya. sempat menyedot perhatian karena disebut-sebut sebagai saksi kunci Oke, jadi ini Jakarta ya, tempat kediamannya si Jessica. Dan ini rumah pembantunya ya, Indramayu. misteri celana Jessica yang hilang. Anjay. Dan inilah rumah orang tua Sri Nurhayati. Tapi kami tidak menemukan sosok yang dicari. Hanya ada Ruina, ibu Sri yang ramah. Sudah setahun Sri tidak pulang ke rumah. Kepada ibunda, Sri bercerita banyak. Sri disuruh Jessica untuk membuang celana. Ya. Oke, ini dia ya, pembantu dari Jessica Wong ya. Oke, kita lihat klarifikasi pembantunya nih. Menarik. Apakah berbeda dengan yang disampaikan atau sama? Gue belum nonton fullnya. Oke, kita tonton videonya ya. Biasa diperiksa di sana nggak tahu saya ngomong apa. Nangis bu, sama Nangis. karena Waktu mau dipanggilnya nangis dia. ketakutan. Iya. Apa yang membuat Mbak Sri takut ya bu, selain ke bawah-bawah? Ya, takut ini kali ya, apa ya namanya? Kadang banyak wartawan, takut namanya belum pernah kejadian begini, mungkin belum pernah lah kejadian begini, jadi dia takut. Oh iya iya. Waktu Baru ini ya. waktu Mbak Sri nelfon ibu, dia nyeritain nggak sih bu sebenarnya dia itu emang apa niat mau buang, apa dia Oh, ini ibunya ya. Ini ibunya, berarti ibu dari pembantunya ya. Gue kira ini pembantunya karena tulisannya Reuna. Ibu asisten rumah tangga. nanya dulu ke Mbak Ibunya ya. Nanya dulu. Oh, bilangnya gimana waktu Mbak Sri cerita? Ya waktu itu katanya, Noni ini celananya mau di robek kan. Ya udah buang aja Sri, katanya gitu. Jadi Mbak Jessica yang nyuruh buang ya? Iya, Bukan Mbak Sri yang inisiatif mau buang. bukan. Jadi waktu itu Mbak Sri lagi nyuci apa lagi apa bu? Nyuci, mau jemur katanya sih. Terus udah robek gitu. Jadi nanya takut dirobekin sama si Sri. Nggak taunya udah robek dari tadinya gitu. Terus kalau Mbak Sri cerita sama Ibu Ruina, waktu Mbak Sri nyuci, jemur setengah kering gitu, Mbak Sri cerita nggak sih ada aneh-aneh di celananya Jessica? Enggak ada. Biasa Enggak aja, ada sih katanya, cuma robek di belakang gitu. Udah gitu aja.
Iya, di pinggir kantong apa-apalah, sok robek gitu. Terus Mbak Sri Oke, mungkin gue punya pemikiran lain ya dari pembantunya ya. Mungkin kan inovatif atau gimana lah ya. Intinya dia nyampein lah. Daripada gue nyuci celana robek, yang mending gue kasih tau dulu lah, ini celana robek lebih baik dibuang atau enggak. Karena nanti setelah udah dicuci gitu kan, terus dipakai robek kan kasihan gitu Jessica-nya. Mungkin inisiatif dari pembantunya tersebut baik gitu ya. Makanya dikasih tahu ini udah robek atau pengen dijahit. Oh ternyata Jessica bilang buang aja. Dan nggak ada sedikit pun keanehan dari celana tersebut ya. cerita nggak itu celana dibuang kemana Bu? Ke comberan kah, selokan atau Di tempat sampah. di tong sampah Iya, di tong rumahnya Jessica? Iya, Bukan ke tempat lain Bu? bukan. Soalnya kalau dicari kan celana itu hilang ya? Iya, nggak ada. Terbawa dalam pusaran kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin membuat Oke, ini ya. Ini ini. Sri trauma. Setelah 5 tahun mengabdi, Sri memilih mengundurkan diri. Dia dipecat atau seperti apa sih Bu ceritanya? Mengundurkan diri. Alasannya? Ya alasannya ya karena ya ini bapaknya udah nggak usah di situ dulu lah, pulang dulu katanya, mau istirahat kayak gitu kata bapaknya. Gitu. Oh, oke. Terus kemana? Sekarang kalau kondisi Mbak Sri sendiri gimana? Ibu kan sering kontak ya? Baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Iya. Kondisinya udah bisa ceria lagi atau gimana Bu? Iya, ceria lagi. Ceria lagi. Iya. Nah, berarti Mbak Sri sekarang bekerja atau gimana Bu? Bekerja Sebagai ya di perumahan. jadi pembantu rumah tangga Iya. juga. Pak Jauhari sempat marah nggak Bu? Maksudnya Waktu suruh itu berhenti kerja. ya Pak Jauhari itu siapa lagi guys? Siapa Pak Jauhari? Oh, suaminya waktu itu ya. mah iya suruh ini istirahat dulu ya, kalau marah mah ya namanya kita ini yang nggak marah, cuman yang ininya istirahat dulu lah gitu kata bapaknya kayak gitu. Kalau Pak Jauhari itu lebih nyuruh si Mbak Sri mengundurkan diri supaya Mbak Sri tenang dan nggak ketakutan, atau takut terlibat lebih jauh lagi di kasus itu Bu? Ya suruh berhenti dulu Karena ya karena ya ini suruh tenangin dulu gitu pikirannya kayak gitu. Wih, pertanyaan wartawannya mengecoh bener ya. Mbak Sri sempat nangis ya Bu? Karena Iya. kasus ini dia nangis terus. Ya iya waktu itu. Padahal udah Nangis dijawab waktu tadi, menangis, jam ditanya berapa lagi. terus nangis terus dia mah. Cuman karena takut ya? Iya. Tapi Mbak Sri nggak, dalam tanda kutip, nggak terlibat dalam kasus itu kan Bu? Enggak. Jangan-jangan dia, maaf Bu agak siuzon, ada sekongkol sama Mbak Jessica dibayar suruh ngumpetin celana itu. Enggak sih, orang dia juga nggak tahu masalahnya. Sejauh ini sebagai orang tua, Bu Ruwinah mempercayai bahwa anak ibu jujur, Iya. benar-benar Jujur. membuang tong Iya. sampah. Iya, karena dia Jujur. saya kan sering cerita kan suka cerita ke saya gitu. Oke, jadi tidak bohong ya, Iya. Mbak Sri tidak bohong. Tidak. Dan sekali lagi saya tekankan kondisi Mbak Sri saat ini baik-baik saja, Iya. nggak pernah disembunyikan Enggak, kepolisian. iya enggak. Melalui sambungan telepon, Sri kerap berkisah, keluarga Jessica merupakan keluarga yang baik. Oke, jadi kita bisa lihat juga ya dia punya melihara ayam. Ya, RRT pada umumnya lah ya. Mbak Sri menggambarkan keluarganya Jessica gimana, keluarga yang baik? Nah, ya. Bagus nih baik. pertanyaannya. Orangnya mah baik. Baik. Ibunya juga baik. Kan tinggalnya di Baik. Australia, gimana bisa bilang dia baik Bu? Ya kan Juga sih. kalau kan banyaknya di sini, terus kan kalau ke sana kan cuma 2 bulan. Kalau ibunya kan bapaknya di sini. Kalau Jessica kan di sono, Di Australia. Australia, iya. Bener sih ya. Bapak ibunya baik. Jessica Terus, di Bu, Australia. kalau misalkan dia ditinggal di Australia, Mbak Sri ngapain aja di rumah? Ya biasa bebersih. Oh gitu. Iya, beberes. Jadi Mbak Sri juga udah kerja 5 tahun di sana, berarti Mbak Sri dipercaya sama keluarga Iya, Jessica ya? iya. Sempat cerita nggak sih Bu waktu Mbak Sri mau ngundurin diri ditahan sama keluarga Jessica? Oh, enggak.
Disuruh pergi ya? Iya, Kak, pamitan ya udah, nggak apa-apa katanya. Mau istirahat dulu, malah suruh kerja lagi. Waktu itu ibunya ngebel ke sini. Tapi kan anak saya, Bu, mau istirahat dulu kayak gitu. Semenjak kasus ini, Iya. ibunya Jessica mau dia kerja lagi di sana. Iya, suruh kerja lagi. Karena udah nyaman ya. Iya, Jessicanya ya, emaknya, ibunya suruh balik kerja lagi di situ. Istrinya nggak mau. Serinya nggak mau, Trauma takut kali. ini ya, takut kejadian kemarin mungkin. Oh gitu. Tapi kalau Mbak Sri sering ngobrol sama Mbak Jessica, Enggak, dia mah. kemarin doang aja kali Bu. Ya waktu kalau HP-nya juga dia nomornya nggak tahu, dia nomornya ya Jessica nggak nggak pernah tahu ya. Kasihan pembantunya dituduh kerja sama, padahal tidak tahu sama sekali kasusnya. Nah, Kalau masalah Jessica itu nggak tahu. kalau selama 5 tahun Mbak Sri kerja di rumah Jessica, dia berapa kali ketemu sama Mbak Jessica? Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu sih berapa kali ya. Pertanyaan yang ini ya, yang sulit dijawab karena ini ibu dari anak gitu ya. Namanya banget. jarang pulang dia mah. Waktu kakaknya nikah tuh pernah. Kakaknya Jessica. Iya, yang laki-laki. Kalau pas telepon, Mbak Sri pernah bilang yakin nggak kalau bukan Mbak Jessica yang racunin Mbak Mirna? Kalau Karena itu, Jessica baik misalnya. oh anak saya juga kurang tahu sih masalah itu mah ya. Namanya dia juga nggak di apa, kurang tahu, nggak tahu lah masalah racun-racun mah. Iya, namanya kurang. Pertanyaan Kalau saya wartawan ini yang sulit dijawab. nggak tahu saya juga. Tapi nggak yakin juga ya maksudnya. Iya, Mbak Sri nggak juga tahu. nggak yakin siapa yang ngebunuh. Iya, nggak tahu, nggak yakin, ya nggak tahu. Gak yakin, gak Nama tahu. anak sering disebut-sebut untuk mengungkap celana Jessica memunculkan naluri Ruina sebagai ibu. Kadang mama juga kangen, namanya kadang anaknya orang pada pulang gitu ya. Saya juga pengen ketemu gitu. Pengen ketemu Sri ya. Loh, ngapa pada diem-diem, Yang Mak? membuat ibu kangen banget tuh apa sih Bu? Karena memang lama nggak ketemu atau Iya, kenapa ibu nggak Pertanyaannya. terus pergi ke Jakarta janjian gitu? enggak lah. Ntar juga kata saya, udah paling kalau kangen kan kadang ngebel, ya udah ngebel mah udah ketemu suaranya ya udah gitu, kangennya kan nggak hilang, mending ya. Tapi kan beda rasanya ketika kita nelfon sama bisa meluk anak sendiri ya Bu. Pertanyaan wartawan ini macam apa kali, Pak? Ya jelas-jelas lu kesana perlu ongkos. Perlu tenaga. Intinya perlu ongkos sih. Kita lihat kan keluarganya aja berkecukupan ya di sini. Ya, ini fakta baru yang gue temuin di FYP gue ya, klarifikasi dari ibunya. Oke, kita coba. Jadi ada momen ya, ini di Densu ya. Ini jaksa yang nanganin kasusnya. Kita bisa lihat. Lihat deh, mukanya bapak-bapak baju biru pas bilang celana Jessica kan dibuang, dijulitin. Nah ini ya, kita coba flashback dulu ya. Karena kan masih ada sangkut pautnya sama video tadi. Oke, kita dengerin. Misalkan celana, Ya. itu celana sudah dicari berhari-hari, Celana berminggu-minggu, Jessica kan dia buang. nggak ketemu. Udah dengar belum penjelasan dari Bapak Otto? Apa? Bahwa celana itu sebenarnya bukan secara directly dibuang oleh Jessica. Terus diapakan? Oke, jadi penjelasannya itu pada saat itu pembantunya datang berkata bahwa non ini celananya robek. Terus katanya Jessica bilang kalau robek dibuang saja. Setelah itu ternyata pembantunya tidak membuang, katanya dia Ya membuang. benar. Nah setelah direndam itu ditemukan sama Jessica 3 hari kemudian celana itu sudah bau ikan asin katanya. Itu begitu ya? Koreksi saya kalau saya salah ya. Setelah itu dibuanglah akhirnya oleh si mbaknya atau Jessicanya ke tempat sampah gitu. Iya. Dan itu sudah ditelusuri. Kami Sama nggak penjelasannya dari berita acaranya? Katanya itu di berita acara di ada. berita acara itu dibuang ke tong sampah, tapi kalau itu bau ikan asin saya mungkin harus mengingat lagi ya. Oke. Cuman intinya dibuang ke tong Tadi kayaknya nggak ada bau ikan asin ya. Ini gue baru tahu ceritanya. sampah dan kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya ini TPA-nya nggak ketemu. Oh sampai dicari sampai ke- Iya, itu penyidikan itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup semua celah. Jadi bukan dalam artian
kita langsung targetin Jessica, kita cari semua bukti untuk menyerang Jessica. Enggak, semua kemungkinan. Kok enggak? Padahal kan kayak gitu ceritanya, Cak. Padahal kayak gitu ya ceritanya ya. Kenapa pertanyaan gue suaminya Mirna tidak diperiksa, Hani tidak diperiksa segala macam. Cuma Jessica doang yang diperiksa karena paling kuat ngarahnya emang ke Jessica ya gitu. Jadi karena Jessica yang nyari tempat, datang duluan, jadi seakan-akan Jessica. Jadi yang benar-benar diperiksa kan Jessica duluan. Terus gimana? Buka dan kita telusurin. Sebagai jaksa, kalau misalnya ada kemungkinan, lu kan punya pengalaman banyak ya, ada kemungkinan pasti tahu lah, ini kayaknya orang nggak bersalah ini. Bisa punya feeling dong. Iya. Bisa punya feeling dong. Bisa. Dan maksudnya ketika Mas Andi terima kasus ini, kan nggak ada masalah dong harusnya sama Jessica. Bukan poinnya gua ada dendam atau urusan pribadi, itu kan nggak ada kan? Netral kan? Iya, Kita betul. membaca bukti dan berkas perkara. Apa yang disajikan, ada kejanggalan kita telusuri. Betul. Ada kekurangan kita minta penuhi. Itu kita telusuri semua. Nah, waktu akhirnya memeriksa kasus perkara daripada Jessica sebagai seorang jaksa, kan pasti runut ya kan? Iya. Cari. Makin kesini makin yakin bahwa ini orang kemungkinan bersalah, atau makin kesini makin nggak yakin? Makin sangat yakin. Gini juga lah, maksudnya fair-fairan saya juga fair juga lah. Kok malah makin sangat yakin? Kalau lihat dari pandangannya, ya kalau kayak begini ya lu nggak bisa tuduh dia bersalah juga. Ya. Saya juga lihat juga Ya, juga. ini Tapi kalau pendapat. kita lihat dari pandangan bapak-bapak sekalian, ya memang merujuk, jadi serba salah. Kalau kita bilang kalau bukan dia, anggaplah bukan dia ya. Lalu siapa? Kita sama-sama fair lah. Mhm. Saya pikir tidak ada kepentingan yang lebih jauh lah, anggap tidak ada urusan kepentingan dengan Jessica di penjara atau enggak atau segala macam. Tapi kan secara kemanusiaan kalau dia tidak bersalah, kita harus membela Ya, dia kan. ya. Itu kan poin Ya, gitu. ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau bukan dia, siapa? Itu satu. Kedua, kita harus berharap ada bukti lain yang muncul dengan isu ini sehingga bisa membantu Jessica untuk tidak menjalani hukuman yang seharusnya dia tidak perlu jalani. Itu sih poinnya. Benar kan? Betul. Ya. Kita sama-sama harus setuju di situ. Makanya kalau ada bukti baru yang bisa memperkuat bahwa dia bukan pelakunya, ya sudah silakan diajukan saja peninjauan. Iya, dan saya harap juga dari pihak kalian juga sama-sama harus gentleman, Oh iya, sportif gitu loh. pasti. Gitu kan, Pasti. itu kan harus sama-sama enak supaya tidak ada tendensi di peradilan kita yang memang akhirnya orang merujuk kepada wah ada permainan ini nih, ada permainan itu nih, kan kita tahu sendiri itu jadi rahasia umum yang sekarang ini saya sedang berusaha untuk berharap sekali supaya itu jangan menjadi isu yang menjadi warisan untuk Ya. anak-anak kita nanti, kan itu kan Gimana ya Bang Densu ya? Gimana ya? Lu mau masuk ke polisian aja lu bisa bayar gitu. Katanya masuk polisi seharga mobil Pajero gitu kan. Apalagi ini gitu kan, kasus ini gitu. Lu bisa bayar kan. Apalagi di tahun 2016. Ya ini ya celana yang pokoknya jaksa mengintimidasi celana yang udah dibuang ya. Ya itu yang dibuang bukan Jessica ya. Yang ngebuang berarti pembantunya ya tadi katanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Bang, coba jelasin kenapa celana Jessica yang katanya diduga di sakunya ada cyanida bisa hilang. Katanya kan Jessica nyuruh pembantunya buat dibuang. Nih guys, sebenarnya udah dijelasin juga nih sama Pak Oto di podcastnya Om Deddy. Nih kalian bisa tonton ya. Boleh nggak saya satu tambah lagi lupa? Apa Tadi itu? Tadi bilang soal celana dibuang. ya. Nah, ini selalu juga masyarakat ini keliru nih. Saya nggak tahu kenapa selalu isu bahwa terbukti kenapa celananya dibuang dan sebagainya. Ini ada berita acara, jadi saya bisa bicara berita acara. Ya, di dalam berita acara itu ditanya kepada si namanya pembantunya. Ya. Dia yang datang ke Jessica. Jess katanya Ya, atau benar. atau apa saya nggak tahu, tapi ini celananya robek. Nah itu diberitakan. Ya udah kalau robek buang aja. Oke. Oleh si pembantu bukan dibuang, diletakin di ember, diletak di situ sampai 3 hari. Ini yang Densu kemudian bilang polisi tadi ya. juga datang waktu di situ, celananya itu ada di situ. Ada. Ada. Setelah 3 hari itu ada di situ, dia bilang akhirnya saya buang karena udah bau seperti ikan asin. Kau buang kemana? Ya di tong sampah itu. Jadi kalau disita pasti barangnya ada. Ada berarti. Oke. Atas dasar itu, saya ngotot berkali-kali minta pada hakim, minta pada jaksa, hadirkan si pembantu ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Nggak dihadirkan tuh. Pantesan pembantunya hilang ya. Saya mau bertanya, kenapa jaksa tidak hadirkan? Nah,
Dia kan bilang itu buktinya itu celana dibuang. Hadirkan dong. Ya dihadirkan. Wajar nggak saya bertanya itu? Ya, Wajar, Padahal wajar. itu tuduhan dia. wajar. Jadi kalau orang bilang itu buang celana, itu tolong. Tidak ada. begitu Tidak kisahnya. begitu Ya, gitu. Jaksa yang tidak mau membawa bukti itu di persidangan. Dan kenapa? Tanda tanya buat saya. Malah kalau nggak salah hakimnya sempat hakimnya respon ke saksi ahli, kamu dibayar ya gitu. Iya kan nggak etis begitu kan. Kalau orang bilang-bilang, Bapak juga dibayar berapa? Kan repot juga. Iya, nanti jadi. Ya kan? Bukan jaksa kali ya. Bukan ya. Hakim. Bukan hakim, namanya. hakim. Hakim atau jaksa, saya lupa. Iya. Keterangannya Pak Oto itu celananya itu memang dia nyuruh pembantunya buang, tapi si pembantunya itu nggak buang celananya, tapi dia rendam tuh udah 3 hari. Nah sampai waktu itu polisi datang juga itu celananya masih di situ gitu. Nah yang jadi masalah tadi Pak Oto bilang kenapa si pembantunya juga nggak dihadirkan dalam persidangan buat dimintain keterangan terkait celananya Jessica gitu, kekeh nggak dihadirkan gitu, malah ya itu tadi dibilangnya celananya si Jessica itu dibuang gitu, nyuruh pembantunya ngebuang. Padahal pada saat polisi datang juga celananya tuh ada di situ dan bisa dijadiin barang bukti juga, bisa diambil menurut info dari Pak Oto tadi di podcastnya Om Deddy. Nah kalau menurut kalian gimana guys? Kalian percaya nggak itu celananya dibuang atau memang ada tapi polisinya nggak mau ngambil si celananya tadi? Menurut kalian gimana? Komen-komen lagi guys, biar kita keep diskusi tentang kasus ini. Aduh, lebih tepatnya mungkin nggak tahu kali ya, polisi itu nggak ngarah kepikiran ke celana. Oke, langsung aja kita masuk ke komen. Pantesan dari dulu gue nungguin pembantunya. Bang, coba jelasin. Nggak nongol-nongol. Udah dipotong scan ini di YouTube. Kayaknya belum deh. Kasus ini keangkat atau viral lagi juga kayaknya ada alasan tersendiri dari Yang Maha Kuasa. Iya ya. Ya semoga ada alasannya tersendiri ya. Dan jaksa emang kalau kita lihat di video awal tadi, ya itu bukti yang kuat ya, kata itu bukti yang kuat. Tapi kata Pak Oto itu mereka nggak mau ngebahas itu gitu ya, nggak dipanggil gitu pembantunya buat ngejelasin. Makin menarik ya teman-teman. Oke, ini kita coba berpikir melalui netizen gitu ya, biar makin seru ya. Buang celana ya. Ini kalau gue di posisi Jessica pun gue akan melakukan hal yang sama by the way. Iya, dengan Jessica membuang celananya ya, semua orang pasti beranggapan dan berasumsi kalau misalkan Jessica itu pelakunya, karena di celananya tuh pasti ada something gitu kan. Nah kalau bagi gue ya, bagi kacamata gue justru enggak, justru janggal dan aneh kalau misalkan Jessica itu pelakunya, karena nggak make sense bagi gue. Ngapain ya, lu misalkan beneran pelaku nih, lu ngebuang barang bukti ya, secara terang-terangan gitu, kayak lu ngakuin kalau itu tuh dibakar atau dibuang sekalipun, itu kayak menurut gue nggak make sense gitu kan. Untuk apa ya orang tolol mana gitu kan dia menempatkan diri dia tuh sebagai tersangka terang-terangan gitu. Menurut gue tuh aneh gitu. Betul. Jadi kalau misalkan Jessica itu beralasan kalau misalkan celananya tuh sobek terus makanya dia buang ya, bagi gue make sense justru, karena gue kan melakukan hal yang sama kalau misalkan ya itu terjadi di gue gitu. Ngapain gue koleksi barang yang udah sobek gitu kan, apalagi misalkan gue berduit nih notabene, ngapain disimpan, buang. Terus kita bahas perkara gerak-gerik Jessica di Cafe Olivier itu ya. Kan terlihat tuh di CCTV kalau misalkan dia tuh mondar-mandir kan, lihat ke sana lihat ke sini. Lah, kalau misalkan gue di posisi beliau pun ya, gue akan melakukan hal yang sama. Kalau misalkan gue gabut nungguin orang, gue bakal jalan ke sana, jalan ke sini, ngeliat ke sana, lihat ke sini, ngapain? Gue ngecekin tempat, ngebanding-bandingin kursi atau ngeliatin kayak spot di sini lebih oke buat foto, atau kayak kesini kayak lebih bagus deh, lebih nyaman, lebih cozy, AC-nya lebih dingin gitu. Gue bakal ngelakuin hal yang sama mondar-mandir kalau gue gabut nungguin orang. Terus perkara menaruh paper bag di atas meja. Ini udah beda kasus ya. Ini udah ngebahas yang lain kayak paper bag segala macam. Tapi gue pengen angkat juga karena Mbak tadi udah ngebahas. Ada betulnya juga sih ya apa yang dia bilang, karena masa lo pengen di kafe nggak ngelihat kanan kiri kan, kalau misalnya lo rame lo pasti suka kan lihat kanan kiri gitu kan di keramaian. Ya betul juga sih. Cobalah kalau kalian, nggak mungkin dong di keramaian kalian ngelamun gitu, ngelamun satu tempat aja kan, itu aneh, tiba-tiba kesurupan kagak lucu gitu. Ya betul sih, kalau di keramaian gue sendiri ya suka ngeliatin orang kan, set gitu kan, jalan cet
mata pasti ngikutin gitu kan. Apa nih yang menarik gitu. Oke, gue pengen coba masuk ke komen di YouTube gua ya. Oke, kita lihat ya komennya. Oke, dari komen Calovers Kalimantan Timur. Apa yang dirasakan para korban sama persis dengan apa yang dirasakan suamiku. Kerja belasan tahun dengan gaji di bawah UMR, nggak pernah ada peningkatan gaji. Bosnya suka pilih kasih terhadap karyawan yang belasan tahun mengabdi, nggak pernah dihargai pengorbanannya oleh perusahaan. Dan kebijakan perusahaan nggak ada pesangon bagi karyawan yang berhenti ataupun diberhentikan. Wallahu alam, Allah Maha mengetahui, dan semoga kita semua diberikan kesabaran, amin ya. Jadi ya banyak banget kasus-kasus kayak gini ya. Dan contohnya kasus yang lagi viral itu yaitu ini ya, ayahnya Mirna itu nggak mau ngebayar karyawan-karyawannya gitu. Katanya dia kaya ya. Terus di komen kedua, satu persatu doa Jessica dijawab Tuhan, amin ya. Komen dari Mariauli Sinaga. Komen yang ketiga, Abdul Malik ZYN. Bagi saya tidak berpengaruh apa-apa soal hukum Jessica karena sudah diputuskan sampai di tingkat MA sampai lanjut PK 1 dan 2. Jadi netizen harus pinter-pinter, jangan bawa opini dari kedua belah pihak. Percaya pada hukum negara kita, merdeka ya. Semoga hukum kita bagus. Secara perlahan tapi pasti kebusukan engkoh lihin mulai terbongkar. Sukses dan maju terus channel ini. Suarakan kebenaran. Iya, amin. Iya, ada yang ngedukung cuy channel gue. Tapi makasih buat Bagus Marco Haryanto 8604 ya. Oke, gue di sini Fadli undur diri ya. Kalau misal ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi ini klarifikasi dari pembantunya. Ya seperti tadi aja. Dan misalnya kalau ada kata-kata gue yang kurang baik, ya mohon dimaafkan, gue juga manusia gitu ya. Ya, jadikanlah konten ini hiburan buat kalian juga. Di sini gue Fadli undur diri. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Semoga channel ini makin sukses aja. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.